Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitira Ramadhani dari kelas 12 BDP 3, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung analisis rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. Laporan posisi keuangan PT Garasi Indofit per Desember 2019 meliputi kas, piutang, persediaan, aset, utang lancar, utang jangka panjang, dan laba. Selanjutnya, laporan laba rugi PT Garasindofit untuk tahun yang berakhir pada Desember 2019 meliputi penjualan tunai, penjualan kredit, HPP, laba, dan bunga obligasi. A. Melakukan perhitungan rasio profitabilitas PT Garasindofit. Yang pertama, Gross Profit Margin atau GPM. GPM sama dengan Gross Profit Margin kali 100% per revenue, sama dengan 1 miliar 100 juta per 3 miliar 500 juta kali 100% sama dengan 31%. Nilai GPM adalah 31%, artinya PT Garasi Indofit memperoleh 31% laba kotor dari penjualannya. Yang kedua, Net Profit Margin atau NPM. NPM sama dengan IAT per revenue kali 100%, sama dengan 635 juta per 3 miliar 500 juta kali 100% sama dengan 18%. Nilai NPM adalah 18%, artinya PT Garasi Indofit memperoleh 18% laba bersih dari hasil penjualannya. Yang ketiga, Return on Asset atau ROA. ROA sama dengan EBIT per total aset kali 100%, sama dengan 700.000 per 1 miliar 900 juta kali 100% sama dengan 36%. Nilai ROA adalah 36%, artinya tingkat efisiensi dan efektivitas PT Garasi Indofit sudah baik dalam mengelola aset menjadi pendapatan karena nilai ROA sudah mendekati 1/100%. Keempat, Return on Equity atau ROE. ROE sama dengan IAT kali 100% per shareholder equity, sama dengan 635.000 per 1 miliar kali 100% sama dengan 63%. Nilai ROE adalah 63%, artinya tingkat efisiensi dan efektivitas PT Garasi Indofit sudah baik dalam mengelola ekuitas menjadi pendapatan karena nilai ROE sudah mendekati 1/100%. Yang kelima, Return on Sales atau ROS. ROS sama dengan EBIT per revenue kali 100% sama dengan 700 juta per 3 miliar 500 juta kali 100% sama dengan 20%. Artinya, PT Garasi Indofit dapat menghasilkan laba setelah pajak sebesar 20% dari penjualannya. B. Melakukan penghitungan rasio aktivitas PT Garasi Indofit. Yang pertama, total aset turnover sama dengan net sales sama dengan 3 miliar 500 juta rupiah, total aset 1 miliar 900 juta rupiah sama dengan 1,8 kali. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa perputaran aset PT Garasi Indofit sebesar 1,8 kali dalam satu periode. PT Garasi Indofit belum efisien dalam mengelola asetnya. Oleh karena itu, PT Garasi Indofit harus meningkatkan penjualannya atau mengurangi beberapa asetnya yang kurang produktif. Yang kedua, accounts receivable turnover sama dengan net credit sales per average account receivable sama dengan 1 miliar 500 juta rupiah per 150.000 sama dengan 10 kali. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa perputaran aset PT Garasi Indofit sebesar 10 kali dalam satu periode. Yang ketiga, working capital turnover sama dengan net sales per current asset current liability sama dengan 3 miliar 500 juta rupiah per 800 juta dikurangi 230 juta rupiah sama dengan 6,1 kali.
Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa perputaran modal kerja PT Garasindo-Fit sebesar 6,1 kali dalam satu periode. PT Garasindo-Fit sudah cukup efisien dalam mengelola modal kerjanya. Yang keempat, inventory turnover sama dengan cost of goods sold per average inventory sama dengan 2.400.000 per 250 juta rupiah sama dengan 0,096 kali. Dapat diketahui bahwa perputaran modal kerja PT Garasindo-Fit sebesar 0,096 kali dalam satu periode. Nilai tersebut cukup rendah sehingga adanya kecenderungan penumpukan persediaan pada gudang karena rendahnya tingkat penjualan. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.